Halo semuanya, balik lagi di podcast Yapping, tepatnya anak kampus buat sharing. Go crazy. Jadi, tema kita hari ini adalah tim Cinlok atau tim LDR. Nah, jadi kita sekarang udah bersama narasumber kita. Jadi, podcast kali ini bersama aku, Dinda Yulianti, dan narasumber kita, Denanda Triwahyuni. Oke, Kak Dea. Jadi, sekarang kan temanya itu tim Cinlok dan tim LDR. Nah, Kak Dea itu sebenarnya tim yang mana sih? Kok boleh tahu? Kalau aku termasuk tim yang Cinlok. Oh my God, kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena mungkin emang relate sama aku gitu ya, dan emang kebetulan hubungan aku yang saat ini ya timnya tim Cinlok gitu. Oke, Kak, buat pertanyaan selanjutnya, pernah kepikiran nggak sih kalau tiba-tiba jadi LDR harus LDR? Pernah sih aku sempat kepikiran juga, dan emang beberapa kali ngobrol juga gitu ya, gimana sih kalau misalkan nanti LDR gitu kan, karena yang namanya hubungan pasti ada yang namanya overthinking, yang namanya overthinking, dan pasti ada fasenya aku kepikiran kayak aduh nanti sebenarnya kalau misalnya LDR, dan itu ada juga sih pikiran kayak gitu. Emang apa sih rasa takut yang tiba-tiba kalau bakalan LDR, bakalan jauh gitu? Kalau dari aku sih karena mungkin yang tadi di awal juga dibilangin Cinlok, jadi karena mungkin tiap hari ketemu, terus tiap hari barengan gitu ya, pulang pergi selalu bareng gitu. Kalau menurut aku kalau misalkan punya LDR, yang aku takutin tuh jadinya aku tuh bakal sendiri, terus jadi ngerasanya sepi apa-apa, jadi harus mulai ngebiasain diri sendiri buat tanpa dia gitu kan. Jadi menurut aku yang paling takutnya tuh aduh aku harus bisa sendiri sih gitu, karena kayaknya sekarang tuh jadi udah ketergantungan gitu ya, apa-apa minta tolongnya ke dia gitu, apa-apa pasti minta antarnya ke dia gitu. Kalau LDR kan jadi terpisah sama jarak. Kalau boleh tahu nih hubungan Kak Dea tuh sama pacarnya udah berapa lama sih? Waduh ya, aku udah mau 1 tahun. Udah mau 1 Oh tahun. udah lama ya? Iya. Gimana sih rasanya? Ini kebetulan Cinlok pertama kah atau sebelumnya emang sudah pernah? Aku tipikal orang yang kalau misalkan suka sama orang harus lihat dulu orangnya kayak gimana. Jadi aku nggak bisa suka sama orang yang dari online kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan cinlok, sebenarnya ini yang pertama kali karena mungkin lingkungannya lingkungan terdekat. Karena aku cinloknya sama teman kampus lagi gitu. Jadi menurut aku cinloknya tuh ya emang yang lingkungannya tuh dekat, dan aku ngerasanya ini beda aja. Apa sih yang bikin ngerasa oh yang ini tuh beda dan akhirnya memberanikan diri gitu buat kayak oh aku mau deh pacaran sama yang satu kampus, yang selingkungan, yang deket gitu. Mungkin karena Mmm, aku kayak satu lingkungan juga, Ya. terus kayak, kayaknya kalau misalkan ketemu tiap hari lebih seru gitu kan, terus kayak satu lingkungan, satu kampus gitu kan, terus aku ngerasa kayak, oh punya experience baru nih gitu. Karena mungkin sebelumnya, kadang misalkan beda kelas atau kan beda sekolah gitu kan, tapi ini tuh yang bener-bener yang namanya satu kampus, satu jurusan, satu kelas gitu kan. Jadi kayak, oh apa-apa pasti bareng, dan menurut aku tuh experience yang aku coba sekarang tuh seru aja sih. Seru aja gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ini kan udah hubungan udah mau hampir 1 tahun ya. Pernah nggak sih ngerasa, aduh kayaknya agak bosen deh gitu loh. Atau kayak, ya apa sih karena udah lumayan lama juga kan hubungannya. Pernah yang namanya bosen pernah, tapi mungkin itu di awal-awal, karena aku pernah dengar juga kata orang kalau PDKT tuh biasanya 3 bulan. Iya betul. Nah, dan aku juga ngerasa ternyata setelah 3 bulan tuh ada yang namanya kayak, bosen ya, terus kayak, kok orangnya gitu ya, gitu. Terus kayak, tapi ya yang namanya hubungan karena mungkin ini pantas juga aku zodiaknya Gemini gitu Ya ya. Karena oke. biasanya orang-orang tuh bilang Gemini tuh red flag gitu Iya, kan, nggak setia. Padahal di balik itu tuh sebenarnya Gemini tuh setia, dan aku tuh orangnya nggak suka yang namanya ganti-ganti cowok. Kalau misalnya udah satu ya udah satu satu. aja. Dan kalau yang namanya bosan pasti kalian juga pasti pernah Pernah bosen gitu merasakan kan, bosen. cuman gimana caranya kita ngatasin rasa bosen itu. Jadi awal-awal pasti aku, ngerasanya bosen, terus tapi kesini-kesini ya gimana cara ngatasinnya akhirnya udah agak ngerasa bosen. Nah aku mau nanya lagi, apa sih, yang apa sih cara Kakak biar
menghilangkan rasa bosan itu menjadi rasa yang emang seru aja buat menjalankan hukuman itu. Kalau tips dari aku biar gak bosan ketemu. Karena menurut aku kalau misalkan bosan, kitanya nggak ketemu itu malah makin hilang Makin hilang hilang rasa, rasanya. iya Nah, jadi betul. makanya, tips dari aku kalau misalkan pengen, nggak bosan ya ketemu, terus atau enggak kamu ajak main, ajak jalan-jalan, cari experience yang belum pernah kita coba. Biasanya kalau cewek-cewek tuh suka ada yang namanya wishlist Iya sama iya. pacar gitu kan. Nah, terus aku juga sama, aku juga kayak punya wishlist sendiri, terus aku kayak kalau ngerasa bosan aku ajakin kayak, "Mau nggak ini, mau nggak itu?" Gitu. Jadi, rasa bosannya perlahan-lahan hilang karena ya punya experience baru. Ya berarti, Kadea ini tipe orang yang, menolak ya kalau misalnya nggak ketemu itu, nggak ketemu itu bikin, hubungan jadi makin awet gitu, justru yang ketemu yang bikin hubungan makin awet ya? Iya bener, karena menurut aku kalau ketemu tuh kita tuh mau cuman sekedar main HP, mau cuman diem-dieman, cuman mau makan, menurut aku ya gak bakalan bosan gitu karena emang udah ketemu sama orangnya. Beda lagi kalau misalkan udah bosan, terus gak ketemu, gak chatan, gak telepon, aduh itu udah deh menurut aku hilang rasanya. Jadi menurut aku tips dari aku kalau misalkan bosan kalian ketemu aja gitu. Oke, jadi hah? Hah? Apa sih nggak kedengeran? Tuh. Oke Kak, jadi aku boleh tanya-tanya dulu gak sih, sama sosok pasangan Kadea saat ini tuh kayak gimana sih? Kalau boleh aku tahu? Untuk pasangan aku, pokoknya dia tinggi, terus, Oke. badannya nggak terlalu kurus karena aku tuh ngerasanya badannya udah tinggi, mungkin kalau di kalangan cewek-cewek aku tuh tinggi. Tinggi ya? Jadi kalau misalkan nyari pasangan aku nggak terlalu suka sama cowok yang agak tingginya tuh yang tinggi Iya normal. iya Jadi iya. aku tuh pengen nyari pasangan tuh yang lebih tinggi dari aku. Nah kebetulan pas dia lagi ngedeketin aku, kayak aku ngerti kayak, "Oh ini tipe aku," karena dia emang badannya Tinggi, tinggi. Iya, oke. karena kebetulan keluarga aku juga emang tingginya emang normal aja gitu. Pas aku ketemu dia, "Oh ya Allah tinggi banget," gitu kan kata aku tuh. Ya Oke, gitu. apa sih, awalnya itu gimana sih, Second love, iya. pasangan Kakak tuh bisa tiba-tiba ngedeketin, apakah karena dari event kah atau dari apa gitu tiba-tiba ngedeketin Kadea ini? Sebenarnya kalau misalkan dibilang cinlok itu bisa jadi karena event juga. Jadi waktu itu aku tempat lagi ada event di kampus kan, dan emang satu panitia sama dia. Nah terus, tapi awalnya emang cuma iseng doang. Dia tuh kayak cuman mau bayar sesuatu gitu. Terus ya sengaja lah ketemu di jalan. Terus aku tuh orangnya tuh suka gergetan, aku tanya pak orang kalau ketemu. Terus aku tuh nggak sengaja kayak hai gitu. Terus ya udah deh akhirnya pas pulang dia ternyata nge-DM kayak ya iseng aja ya namanya basa-basi gitu kan. Ya udah basa-basi terus akhirnya ya udah deket, tapi sebenarnya aku tuh sebenarnya fun fact juga ya, aku tuh backstreet dulu. Jadi nggak ada orang yang Oh, tahu. iya Jadi iya mungkin iya orang iya. taunya kayak ya waktu pas udah aku publis ke orang-orang, mungkin Itu orang baru taunya kayak, pacaran "Ih, ya? itu baru pacaran ya?" Padahal sebenarnya itu udah beberapa bulan yang lalu, cuman emang Oh, nggak apa sih oke. ya, namanya backstreet aja gitu. Emang kenapa sih awalnya memilih buat backstreet dulu dan, menunggu beberapa bulan hubungan baru akhirnya di-publish? Mungkin karena itu ya, mungkin karena cinlok, terus apa sih, karena pernah satu event dan satu kampus gitu ya. Terus ada perasaan yang namanya pasti deg-degan, aduh gimana ya nanti kalau misalkan teman-teman tahu gitu kan. Terus gimana ya nanti aku bilang ke temen-temennya gitu kan. Jadi kayak, ya udah aku bilangnya, ya udah, mendingan backstreet dulu aja gitu. Terus akhirnya ya udah lama-kelamaan aku pikir-pikir juga kalau misalkan mau selama apapun backstreet nanti akhirnya bakalan Bakal ketahuan orang-orang tuh gitu. bakal tahu juga karena, ini kan lingkungan kampus Iya, ya dan, para Kadea ini, pacarannya di kampus maksudnya sesama kampus jadi pasti, mau menutupi segimanapun juga akan tetap kelihatan karena nah udah akhirnya tuh ketahuan. bakal, sama-sama terus gitu. Nah iya jadinya, ya udah deh akhirnya, kenal sama maksudnya orang-orang pada tahu dan ya kalau misalkan dibilang cinlok ya emang cinlok gitu emang dari Oke. event Nah, gitu. sejauh ini tuh ada gak sih orang yang kayak suka komen karena tiba-tiba gitu Kadea ini sama pasangan tuh, pacaran gitu.
apalagi kan sama-sama satu kampus gitu, awalnya dari temen juga kan pasti gitu. Ada gak sih orang-orang yang suka kayak istilahnya kayak julid gitu ke Kadea? Mungkin kalau misalkan orang yang julid kayaknya nggak akan di depan aku ya, cuman mungkin orang-orang yang waktu pertama kali tahu tuh pada, "Ih kaget kok bisa?" Gitu kan, karena emang nggak kelihatan, tiba-tiba pas aku kasih tahu, "Apa orang udah lama?" Gitu kan. Pasti ya orang-orang, bilangnya kayak kaget, gak nyangka gitu kan. Tapi sejauh ini sih kayak orang-orang pada kalau misalkan aku lagi bareng sama dia pasti bilangnya, when ya?" Gitu Wah, kan. iya Padahal ya. kayak itu cuman, mereka aja iseng aja gitu. Kalau bukan julid kayaknya aku nggak tahu ya kalau di belakang sana, cuman ya sejauh ini mereka cuman kayak ngisengin aja. Nah, aku mau nanya, ini kan udah mau hampir 1 tahun ya menjalankan hubungan cinlok ini. Apa sih tips biar hubungan tuh saling sayang, terus langgeng, dan jarang berantem? Kakak, Kada ini termasuk pacaran yang suka berantem atau jarang berantem sih? Waktu awal-awal sebenarnya berantem, tapi kesini-kesini mungkin, karena aku tuh selalu bilang kalau misalkan kita berantem harus ketemu, karena kalau misalkan berantemnya di chat, ya udah pasti gak bakalan bener karena sama-sama egois, sama-sama emosi gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalkan mau langgeng, mau apa, sebenarnya yang penting komunikasi sih, karena kalau misalkan kita nggak komunikasiin sama pasangan, ya udah sama-sama miskom, sama-sama egois, sama-sama Sama-sama salah emosi, iya, paham. sama salah paham gitu kan. Jadi, menurut aku kalau aku tuh selalu bilang kalau misalkan berantem harus ketemu. Mau aku yang lagi marah, mau dia yang lagi marah, pokoknya harus ketemu dan selesaiinnya ya harus ketemu. Terus Secara real life gitu. ya, terus yang kedua aku selalu bilang kalau mau bete, mau marah dengan hal yang sepele, dengan hal yang sebentar apapun, betenya nggak boleh lebih dari 30 menit. Jadi makanya aku udah Oh, patokin. oke. Berarti, punya komitmen juga Ya, ya sama bener. pasangan bahwa kalau mau melakukan apapun itu ada Nah, aturannya gitu bener. dan Dan kalau tetap menjaga misalkan aturannya nah ya. iya, jadi kalau misalkan emang, apa namanya, dia melanggar misalkan kayak bete lebih dari 30 menit, ya udah tahu konsekuensinya apa, gitu. Oke. Sama yang tadi juga kalau misalkan bosan udah intinya ketemu aja. Nah, berarti bener-bener Kada ini gak relate banget ya sama hubungan LDR karena Benar, Kada ini tipenya yang harus ketemu setiap hari dan, ketemu setiap hari juga itu nggak bikin, hubungan tuh jadi bosen. betul. Yang penting sih, kita punya, apa ya, punya tipsnya, terus punya solusinya buat ngadepin gimana sih kalau kita bosen, gimana sih kalau kita bete terus, gimana sih kalau misalkan kita gak ketemu 1 minggu gitu kan. Kayak, ya minimal kalau misalkan kita 1 minggu gak ketemu adalah 1 hari, misalkan kayak hari Minggu waktu libur kita main, jalan-jalan, pokoknya harus ketemu aja gitu. Oke. Oke, teman-teman, jadi sekian podcast kita hari ini. Makasih ya Kak Iya, Dea buat sama. cerita tim LDR dan tim Cinlok ini. Sampai ketemu, bye-bye.